selamat datang di podcast Bincang Seru kita, Pak. Halo juga, Mbak Fitri. Gimana kabarnya, Pak Bayu? Baik, alhamdulillah. Saya lama loh nggak ketemu Pak Bayu ini. Iya. Sibuk banget Pak Bayu ini. Iya. Terakhir ketemu kita kalau nggak salah sebelum Lebaran ya, Pak ya? Di bulan puasa kemarin. Ini Alhamdulillah bisa ketemu di podcast ini ya. iya, banyak sidang ya, Pak. Betul. Di luar. Iya. Kesibukannya sekarang selain sebagai praktisi hukum, kalau boleh tahu apa, Pak? Ya, sebagai praktisi itu banyak bersidang, sebagai konsultan perusahaan juga yang ngajar juga. Ngajar juga. Iya, Ngajar betul. apa, Pak? Kalau boleh tahu mata kuliah apa? Saya di hukum persaingan, kemudian hukum hukum pidana ya. Terus hukum pasar modal, ya, kemudian perseroan, ya, rumputnya hukum korporasi, Mbak Fitri. Ya, Banyak berarti ya, Pak ya? Iya. Mata kuliah yang dipegang sama betul. Pak Bayu. Pak, Makanya susah ketemunya. Tidak tahu. sibuk banget Iya. ya. Terkait persaingan usaha nih, Pak. Nah, ini saya mau tanya-tanya terkait minyak goreng nih. Iya. Itu kan ada, menurut saya ada kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat mungkin ya, Iya. Pak ya. Nah, kemarin-kemarin itu kan fenomena minyak goreng langka, terus ibu-ibu itu susah banget mencari minyak goreng, apalagi setelah ditetapkannya HET, Ya, harga eceran tertinggi oleh pemerintah, itu sulit banget minyak goreng itu ditemukan. Yeah. Sampai ibu-ibu itu ngantri di minimarket membeli minyak goreng aja harus bawa KTP, terus habis itu cap jempol. Jadi kalau sudah dicap. cap nggak boleh beli lagi. Betul, iya. Nah, itu ada kaitannya nggak sih, Pak, dengan persaingan usaha tidak sehat? Ya, menarik ya. Jadi persoalan minyak goreng kemarin itu menarik untuk kita diskusikan. Jadi banyak perspektif terkait dengan persoalan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Ya. Ada dari sudut pandang misalkan supply dan permintaan dan yang tidak berimbang ya. Supply demand-nya itu ya, Pak? Supply demandingnya yang tidak berimbang sehingga memunculkan kelangkaan. Kemudian yang kedua adalah adanya persoalan banyaknya minyak goreng yang diimpor daripada kuota ekspor. Terus yang terakhir juga, yang ketiga terkait dengan persoalan persaingan. Jadi penguasaan pangsa pasar minyak goreng itu oleh segelintir pelaku usaha minyak goreng. Sehingga ini yang tidak sepadan dengan permintaan pasar minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan sehingga harganya menjadi tinggi gitu ya, gitu. Jadi menurut saya menjadi semakin menarik lagi ketika aparat penegak hukum sudah menetapkan beberapa tersangka pelaku usaha atau produsen minyak goreng terarah tindak pidana korupsi. Nah, sedangkan kalau kita tahu sampai dengan hari ini, ya kalau saya mencoba googling itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum memutuskan pelaku kartel dari minyak goreng ini. Ya mungkin kalau Mbak Fitri ada masukan ke saya terkait dengan putusan KPPU kartel minyak goreng, nah bagus itu ya. Tapi kalau saya googling lebih ke arah tindak pidananya itu, Mbak Fitri. Iya, saya juga pernah membaca bahwa minyak goreng ini ada indikasi kartel. Ya. Nah, tapi indikasi kartel itu tadi sepertinya tidak ditindaklanjuti kembali gitu ya, Pak ya. Tapi malah yang ditemukan adanya mafia minyak goreng itu sendiri, yaitu korupsi. Dan di mana mafia itu sendiri adalah orang Kemendak sendiri, yaitu Dirjen Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya itu ya, Pak ya. Nah, itu menurut Pak Bayu tuh gimana sih? Ya begini ya, saya kok kurang sependapat dengan penggunaan istilah mafia ya. Mafia itu sebenarnya kan bukan istilah normatif, tapi istilah yang populer, yang dibuat ya memang sudah populer, tetapi terjemahannya di dalam terjemahan hukum itu kan tidak ada. Betul. Sehingga saya sependapat kalau sebenarnya istilah mafia itu jangan terlalu dipublish ya. Lebih baik kita mempublish istilah-istilah normatif seperti kartel ya. Nah, istilah mafia itu kemarin kan juga muncul polemik. Dilaporkan di kepolisian, ternyata kita lihat di pemberitaan, ternyata kepolisian mengatakan oh tidak ada mafia.
tidak ada mafia minyak goreng. Ya karena memang istilah mafia itu kita lihat dilihat dari sudut pandang hukum ya tidak ada. Ya mungkin kalau ingin melihat definisi mafia di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya. Tapi kalau lebih pas melihat persoalan hukum itu ya pakailah istilah hukum. Ya misalkan kartel, pelaku tindak pidana korupsi. Nah tadi menyambung pertanyaan Mbak Fitri ya. Sekarang kok menjadi adanya temuan korupsi. Ya ini yang saya juga sebenarnya memberikan apresiasi yang sangat besar ya kepada para penegak hukum yang bisa menetapkan tersangka atas ini suatu peristiwa kelangkaan minyak goreng di negeri ini. Hanya saja saya masih bertanya-tanya sebenarnya perilaku korupsi yang terjadi itu di mana, ya toh? Karena kalau saya lihat beberapa pemberitaan, pasal korupsi yang dikenakan itu pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa itu Pak isinya? Jadi intinya setiap orang yang melawan hukum kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan negara atau perekonomian negara. Pertanyaannya ya adalah perilaku korupsi melawan hukum itu kan harus kita ketahui bahwa misalnya ya ada antara pejabat pemerintah, penyelenggara negara itu melakukan suatu tindakan yang ada unsur suap, ada unsur gratifikasi gitu ya. Sehingga kalau Kementerian Perdagangan itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan pelaku usaha produsen minyak goreng kan begitu ya. Tapi kaitannya dengan pemberian izin impor ya. Izin ekspor ya? Maaf ekspor. Ya, saya luruskan izin ekspor. Pertanyaannya adalah kalau izin ekspor ini memang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi ada tiktokan atau main mata antara pelaku usaha produsen minyak goreng dengan si pemberi izin, itu memang saya bisa memahami kalau itu diarahkan ke pasal 2 dan pasal 3. Tetapi kalau sekarang adalah ketika pemberi izin itu menerbitkan izin sesuai dengan kewenangannya, gitu. Kemudian ada landasan hukumnya, ada payung hukumnya. Inilah apakah kemudian ini bisa diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tapi kita tunggu saja, karena kan ini kan masih dalam tahap penyidikan dan menuju ke penuntutan. Di peradilan kita tunggu saja, karena kalau kita lihat ya banyak sekali beberapa kasus tindak pidana korupsi dengan pasal 2 dan pasal 3 yang itu dikaitkan dengan pengambilan kebijakan ya, atau taking policy ya. Itu ternyata ujung-ujungnya di pengadilan bisa bebas. Nah, contohnya mantan Direktur Utama Pertamina yang mengambil keputusan bisnis untuk melakukan investasi pengeboran minyak atau eksplorasi minyak di luar negeri. Ternyata minyaknya tidak sesuai dengan perhitungan semula ya. Itu dijadikan tersangka tindak pidana korupsi tapi bebas. Bebas. Nah, bebas. Kemudian ada lagi kemarin kita rame-rame kasus Jiwasraya. Salah satu tersangkanya adalah mantan komisioner OJK. Dikarenakan mantan komisioner OJK itu menerbitkan peraturan OJK yang menguntungkan Jiwasraya. Di Mahkamah Agung juga bebas. Nah, sekarang kita tunggu. Apakah ini juga bebas ya, apakah juga? ini kemudian bisa dikatakan korupsi atau nanti justru di peradilan seperti kasus-kasus yang lain seperti itu ya. Karena saya juga tidak sependapat ya. Kalau kemudian persoalan minyak goreng, jadi Dirjen itu diduga melakukan tindak pidana korupsi ya. Karena apa? Karena menerbitkan suatu izin ekspor ya, izin ekspor. Nah, izin ekspor. Nah, persoalannya adalah izin ekspor itu kan juga menteri apakah mengetahui atau tidak, ya kayak gitu. Selevel dirjen itu kan menerbitkan izin ekspor kan juga pasti ada landasan hukumnya, ya atau ada landasan hukumnya juga. Saya yakin juga tidak ngawur gitu ya. Sehingga kalau kemudian ini dikatakan tidak pidana korupsi, ya ini harus nanti kita coba
benang merahnya tindak pidana korupsi itu di mana, fakta hukumnya tindak pidana korupsi. Karena selama ini juga kalau saya mengikuti pemberitaan di media online, di televisi, ya ini saya coba kumpulkan untuk podcastnya Mbak Fitri ini ya, itu juga ini tidak ada temuan ya. Sempat kan kantor Kementerian Perdagangan digeledah itu ya oleh Kejaksaan Agung. Tidak ada temuan apakah Dirjen ini menerima semacam uang suap, gratifikasi dari para pelaku usaha ini. Kemarin dugaan saya sih apa ini ada uang suap sehingga kemudian gara-gara uang suap ini izin ekspornya diterbitkan. Tetapi kok pasalnya justru pasal 2 dan pasal 3. Makanya supaya saya tidak salah ngomong, saya kumpulkan di berita, ternyata di sini ada pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 54 Undang-Undang Perdagangan. Oke, ya. Kita mau melanjutkan lagi ya, mengenai korupsi tadi. Nah, terkait korupsi itu sendiri Pak, mengenai tadi kan ada dugaan gratifikasi gitu ya Pak ya. Nah, ya, ini pendapat saya tadi ya. Pendapat Bapak Bayu. Nah, mengenai gratifikasi itu sendiri Pak, apa sih gratifikasi itu? Mungkin Law Friends yang nonton kita nih di rumah atau teman-teman yang basicnya bukan dari sarjana hukum atau bukan kuliah di jurusan hukum, belum tahu nih apa itu gratifikasi. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, jadi, apa itu gratifikasi? Kalau inti dari gratifikasi itu adalah barang siapa atau seseorang yang memberikan sesuatu kepada pejabat, aparatur sipil negara, kemudian aparat penegak hukum yang itu terkait dengan kewenangannya, ya terkait dengan kewenangannya. Misalnya ya, kalau kembali lagi ke persoalan hukum minyak goreng ini ya, mungkin ada oknum pelaku usaha yang mencoba untuk mempengaruhi ya kewenangan dari Dirjen agar bisa menerbitkan izin ekspor. Tapi kalau menurut ketentuan tidak bisa, supaya dia berkenan atau mau menerbitkan izin ekspor, dia berikan sesuatu. Itu namanya gratifikasi. Memberikan, itu bisa menggerakkan kewenangannya. Iming-iming gitu ya Pak. Ya, iming-iming hadiah. Nih kamu misalnya nih Pak Bayu mau meminta saya untuk memberikan izin, tapi saya nggak mau nih. Lalu Pak Bayu memberikan, coba dong berikan izin ke saya, nanti kamu tak kasih uang 2 triliun misalnya gitu. Betul. Nah, itu yang dinamakan gratifikasi Pak. Ya, makanya saya tadi bilang ke Mbak Fitri bahwa kemarin saya secara pribadi menduga-duga persoalan minyak goreng yang menjerat Dirjen Kementerian Perdagangan itu ada kaitannya dengan gratifikasi. Pasal-pasal tidak pidana korupsi yang menyangkut suap atau gratifikasi. Tetapi justru yang dikenakan adalah pasal 2 dan pasal 3 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ini menurut pemberitaan di media surat kabar atau media online ya, yang saya mencoba untuk kumpulkan. Nah, coba kita nanti akan lihat bagaimana sebenarnya di peradilan nanti, apakah berkembang juga ke pasal gratifikasi atau suap kan begitu. Tapi menarik sebenarnya persoalan minyak goreng ini yang awalnya wacananya itu berkembang kemana-mana ya. Jadi betul. Ada seperti yang disampaikan Mbak Fitri tadi, ada mafia gitu ya. Kemudian mafia dijawab tidak ada, kemudian muncul kartel kan gitu ya. Kemudian pada akhirnya muncul ada unsur korupsi, pelaku tindak pidana korupsi. Kan di awal-awal sebelum 3 isu itu berkembang, isunya sederhana sekali ya. Ini karena antara supply and demand tidak berimbang, ya toh. Permintaannya tinggi, tapi jumlah barang minyak gorengnya itu tidak sesuai dengan permintaan. Ya, setelah itu ternyata kok semakin berlarut-larut kan. Kalau antara supply and demand itu, persoalannya supply and demand biasanya loh ya, itu kan muncul pada momen-momen tertentu, misalkan menjelang lebaran ya toh, atau kemudian menjelang hari besar tertentu. Ini kok setelah lebaran, sebelum lebaran, pasca lebaran juga ternyata masih muncul fenomena kelangkaan minyak goreng. Ya, ini kemudian yang diusut lebih jauh ternyata ada ini tadi perilaku korupsi kan gitu ya.
itu Mbak Fitri. Saya tuh gemes loh Pak sama mereka-mereka yang tega sekali melakukan korupsi itu. Sekarang korbannya itu bukan cuman orang-orang terdekatnya mereka, tapi semua masyarakat Indonesia pun berdampak oleh perilaku yang dilakukan oleh mereka. Terutama ya pengusaha-pengusaha kecil UMKM, ibu-ibu jualan gorengan kan kasihan itu Pak, karena mereka juga kan berjualan gorengan untuk mendapatkan keuntungan, ya untuk biaya hidup mereka juga kan Pak. Nah kalau misalnya minyak goreng sendiri itu langka, terus habis itu harganya juga tinggi, apa mereka kok setega itu gitu loh Pak. Nah negara Indonesia ini kan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Artinya bahwa di mana di mata hukum itu semua sama. Nah, terkait korupsi minyak goreng ini, yang melakukan tindak pidana korupsi ini kan pejabat negara, Kemendak Dirjen Kementerian Dalam Negeri. Apakah itu hukumannya nih Pak? Hukumannya bisa sama di mata hukum untuk semua orang lah. Bisa diperlakukan sama maksudnya. Kalau jumlah vonisnya ya, sanksi ya, vonis yang akan nanti diterima ya tergantung nanti penilaian hakim ya. Makanya kan saya katakan ini pasal 2, pasal 3 ini kan menurut saya ya sebagai praktisi hukum ini harus betul-betul dibuktikan lebih dalam ya. Betul. Artinya kalau kemudian Dirjen Kementerian Perdagangan itu menerbitkan izin ekspor, ya itu, menerbitkan izin ekspor itu sesuai dengan ketentuan hukum, ya itu, tidak melanggar hukum, sepersetujuan menteri, ya. Dari pihak produsen juga proses pengajuannya sudah sesuai regulasi yang ada, tidak ada unsur suap, tidak ada unsur gratifikasi, maka ini kan tidak bisa dikatakan perilaku korupsi kan begitu. Saya justru yang harus justru lebih concern itu ke arah pelanggaran ke undang-undang perdagangan. Kartel itu tadi ya Pak ya? Undang-undang perdagangan ada sendiri. Kalau kartel itu kan undang-undang persaingan usaha. Oh, beda lagi. Karena di sini kalau saya lihat juga pihak yang terkena kasus korupsi ini juga dikenakan undang-undang perdagangan. Saya lebih condong ke situ. Makanya nanti kita lihat di persidangan bagaimana, ya toh? Di persidangan bagaimana? Apakah ya kalau misalnya ini dirjennya, pelaku usahanya tidak ada suatu tindakan suap, gratifikasi, prosedur hukum pengajuan ekspor dilalui, kan gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan tindak pidana korupsi? Meskipun ya saya katakan bahwa perekonomian negara itu dirugikan, ya. Tapi melawan hukumnya kan harus juga dibuktikan. Ya, itu. Seandainya mereka terbukti nih Pak, terbukti bersalah, apakah ada kemungkinan mereka itu yang terbukti bersalah dihukum maksimal lah Pak, maksimal seumur hidup 20 tahun atau dihukum mati gitu, ya, ada kemungkinan nggak Pak? Jadi kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu hukuman mati itu atau seumur hidup kan, hukuman mati khususnya, hukuman mati itu kan hanya berlaku pada kondisi darurat. Ya, darurat itu kondisi darurat, bencana, ya, bencana alam, perang, ya. Kalau ini kita katakan tidak masuk, kalau menurut penilaian saya ini tidak masuk kondisi perang, tidak masuk kondisi bencana, kondisi darurat. Misalnya begini, kalau kondisi bencana, dana kebencanaan, ya, ada bencana gunung meletus, banjir, tsunami, dananya dikorupsi, itu bisa. Sanksi pidana maksimalnya bisa hukuman mati, itu maksimal. Tapi kembali lagi bahwa ini bukan pada kondisi-kondisi khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga sanksinya ya tidak bisa kalau dihukum mati. Kalaupun seumur hidup ya rasanya juga susah. Saya kok pesimis gitu, ya, paling bisa kisaran di atas 5 tahun mungkin ya itu. Tapi kembali lagi kita lihat fakta hukumnya ya, kita kan juga tidak bisa mendahului peradilan gitu ya itu.
Karena kan dampaknya itu ya ke Ya, seluruh luar biasa masyarakat ya, Indonesia, luar Pak. biasa. Bener-bener luar biasa. Bahkan harga minyak yang dulu sudah dinaikkan pun sampai sekarang pun meskipun Ya, sampai mereka dengan sudah hari ini saya juga masih baca tetap berita. kan ya Pak harganya? Ya, Belum kasus-kasus turun. semacam ada masih fenomena kelangkaan sih tidak, tetapi harga minyak goreng itu masih ada ditemukan di beberapa daerah yang harganya tinggi. Tinggi ya. Gitu ya. Sehingga memang harus dicari persoalan yang paling dasar sebenarnya apa selain persoalan hukum ya. Ini kan persoalan hukum yang kita bicarakan ya. Betul. Apakah ada persoalan tata niaga yang harus diperbaiki? Ya, tata niaga kan ini kan awalnya kan muncul persoalan ini kan karena adanya kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO kan. Jadi DMO itu kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi kuota pasar domestik. Nah, baru kemudian muncul kelangkaan, yaitu harga minyak tinggi dan segala macam itu Mbak Fitri. Oke, Pak Bayu, terima kasih sudah mau sharing di sini mengenai minyak goreng kepada Law Friends yang sudah menonton podcast kita. Bisa sharing wawasan ya. Iya, sudah menyempatkan waktu nih di sela-sela kesibukannya untuk datang di podcast Bincang Seru ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Bayu. Alhamdulillah, mungkin lain waktu kita bisa bicara isu-isu yang lebih menarik lagi ya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Semoga sehat selalu.